Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah pada datang nih di Google Meet Bapak ya. Oke, sehat semua? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sebelum kita memulai, tadi Pak Hendi udah kirimkan tuh. Coba Pak Hendi cek di LMS-nya sudah siapa saja yang masuk tadi? Di WhatsApp grup sama di chat meeting, Pak. Oh, alhamdulillah. Coba Pak Hendi. Ini sudah masuk nih, ada Hagi sudah masuk ya. Hendra udah masuk. Namanya nggak ada. Ratna sebenarnya ada orang. Hadir Pak. Nanti secara perangkat nih belum pada masuk semua. Nanti sambil jalan ya, tolong ditulis di sini nih. Siapa-siapa saja yang nanti belum masuk, kita baru masuk ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita mengawali dengan berdoa bersama-sama. Hari ini yang ingin kita capai adalah ada 3, di mana kalian harus mampu mengidentifikasi algoritma pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu ya. Kemudian harus mampu juga menginterpretasikan atau menafsirkan pengertian algoritma itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah nanti mampu mengklasifikasikan algoritma natural. Kurniawan, hadir Pak. Bisa lihat nih presentasi Bapak? Kelihatan Pak. Nah, siapa tuh yang pakai blangkon tuh kayak orang Jawa? Wah, siapa ya? Kok mirip ini ya? Pak Hendi, bukan ya? Kayak saya ya. Wah, mirip Pak ini Hendi. Bapak jadi tersanjung nih, kelihatan muda ya. Kalau yang di bawah ini malah mirip Pak Soekarno, Pak ya? Bukan. Oh, bukan ya, Pak. Jenderal. Bukan. Nah, kalau dilihat dari ini, yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian, kalau kalian bisa semangat belajar dengan Bapak, Bapak yakin kalian bisa kayak M. Nusa nih, akan dipanggil oleh Google dan akan dapat reward. Kira-kira kalian kalau dapat puluhan juta dari Google mau nggak kira-kira, anak-anak? Mau, Pak. Mau, Pak. Ini juga ada Nusa, Pak. Mau, Pak. Semangat ya belajarnya nih ya. Oke. Yang kedua, yang terakhir nih, yang sangat bermanfaat kalau kita belajar nanti pelajaran Bapak ya tentang pemrograman dasar ini, yaitu kalian bisa mengatasi masalah dengan cepat ya, terutama kalau ada masalah-masalah di keluarga ya. Perhatikan nih gambar ini dulu ya, atau video ini. Bentar. Anak yang tahu, apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa. Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji. Janji untuk membuat orang tua bangga. Janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Saya yakin kamu mampu, karena semuanya itu tergantung dari kemauan. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Baik, dilihat dari video itu, anak-anak, jujur Bapak tersentuh nih. Coba setelah melihat itu, Gema, bisa disimpulkan tidak? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab ya. Jadi Gema, Bapak berharap setelah lihat video itu, Ya, Pak. Gema bisa
lebih rajin lagi, lebih tekun lagi, lebih memperhatikan lagi ya. Udah Pak, udah diperhatiin Pak. Soalnya Bapak melihat tuh agak sedikit malas-malas seperti itu. Mudah-mudahan dengan video ini membangkitkan semangat belajar kamu ya Naya. Bukan lagi ya, sehingga tidak mengganggu teman-temannya. Nggak apa-apa ya, Bapak nasihatin seperti itu Gema ya. Lihat video tersebut, bisa semangat lagi ya. Kalau udah semangat, Bapak akan lanjutkan dengan pengantar mapel tadi. Setelah kalian tadi melihat bahwa belajar dengan Bapak itu nanti akan menggunakan Google Classroom, dengan menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan WhatsApp gitu ya. Nanti ada tambahan lagi yaitu bahan ajar dan LKPD. Nah itu nanti silakan lebih jelasnya lihat di Google Classroom yang udah Bapak upload di sana ya. Iya Pak. Ya sih bahan ajar ini supaya pelajaran kita kalau sekarang ini tidak cukup waktunya, kalian bisa belajar di bahan ajar itu. Sedangkan kalau di LKPD kalian akan nanti belajar bagaimana memperdalam studi kasus sehingga lebih paham lagi tentang algoritma natural itu. Bisa dipahami nah anak-anak? Bisa Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Mudah-mudahan dengan belajar di bagian ini bisa lebih jelas lagi ya dengan pengantar-pengantar yang sebelumnya telah Bapak sampaikan. Nah, kalau kalian lihat di sini bahwa secara umum nanti belajar pemrograman dasar ini banyak poin-poin yang akan kita pelajari ya, dari mulai konsep dan struktur algoritma, dilanjutkan dengan apa namanya belajar tadi mengidentifikasi masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tadi udah awalan Bapak bahas ya, bukan bahas, mungkin diidentifikasi, digali seperti apa gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui algoritma dalam kehidupan sehari-hari, kita akan belajar algoritma itu lewat bahasa natural. Artinya algoritma lewat bahasa natural, nanti cara penyusunannya menggunakan bahasa kita sendiri ya. Kalau kita orang Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia gitu ya. Selanjutnya, habis ini kita akan belajar lagi tentang penyajian dengan flowchart. Jadi algoritmanya disajikan lewat flowchart. Habis itu kita akan belajar lagi tentang bagaimana kalau algoritma itu disajikan dengan pseudocode, gitu ya. Selanjutnya kita lihat di algoritma secara umum ya. Nah, kalau lihat di sini terlihat ada foto ya. Kita bicara tentang sejarah algoritma. Kenapa kita belajar secara algoritma supaya kita lebih semangat. Kenapa itu algoritma muncul gitu ya. Jelasnya nanti kalian lihat di bahan ajar yang telah Bapak sampaikan tadi ya, Nak ya. Selanjutnya ini masuk ke bagian interpretasi atau menafsirkan. Coba Ratna, dari yang kamu lihat nih di sini ada beberapa pengertian. Bisa kamu kasih pendapat atau simpulkan dari pengertian algoritma ini? Ya Pak, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan yang memberikan deretan operasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus. Alhamdulillah, berarti ini tujuan Bapak yang kedua. Tadi kalian mengidentifikasi tentang algoritma kehidupan sehari-hari sudah tahu ya. Yang kedua Pak Hendy lihat ini menginterpretasikan juga udah pinter cukup. Bapak lihat nih Ratna ini kalau dilihat dari perkembangan kemampuannya di tengah-tengah ya. Artinya ya cukup aja tapi sudah mampu. Bapak lihat berarti kalau gitu bisa disimpulkan yang lainnya bisa dipahami semuanya. Apakah yang lain juga bisa menafsirkan seperti yang disampaikan Ratna? Bisa Pak. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah masuk ke bagian yang terakhir yaitu tentang apa itu algoritma natural dengan menggunakan bahasa natural gitu.
Coba mungkin bisa disampaikan tadi 3 poin tadi tentang identifikasi, penafsiran dengan apa namanya klasifikasi, Hagi. Agak cepat boleh. Algoritma itu merupakan sebuah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma dalam bahasa natural penyajiannya ada 3. Algoritma menggunakan bahasa natural terbagi menjadi 3, ada bagian judul, deklarasi, dan deskripsi. Struktur algoritma dari input, algoritma, dan output, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Berarti pinter-pinter, berarti Bapak akan menyimpulkan dari keseluruhan tadi. Alhamdulillah kita semua sudah bisa mengidentifikasi semua yang termasuk dalam kehidupan hari-hari itu kata algoritma, apakah itu bagian dari algoritma atau tidak ya tadi kita bicara. Terus yang kedua adalah menafsirkan, tadi sudah mencoba jadi di antara teman kalian. Dan yang ketiga adalah mengklasifikasikan, di mana algoritma natural itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada algoritma judul, algoritma deklarasi, dan algoritma deskripsi. Dan jangan lupa materi selanjutnya kita akan belajar tentang flowchart gitu ya. Baik, Pak. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi